الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تأكلوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati Ustazah Pak dan kawan sekalian, para pimpinan majelis sekali yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo.
itulah ibu sekalian, mudah-mudahan pengajian bulanan yang baru dibuka, mudah-mudahan awal dari pertemuan kita ini terus bisa berlanjut dari bulan sampai ke bulan. Pengajian di An-Nadwa ini Bu ada dua. Satu pengajian mingguan yang insya Allah akan diisi oleh ada Ahmad Shoki dan juga Ahmad Firmansyah, yaitu kita membahas fikih Islam. Dan bulanan ini ada Ustazah Atiqah Nur adalah selama 1 bulan, masih Senin 5 ya Bu ya, pengajian Ustazah Atiqah Nur. Mudah-mudahan Ibu dapat meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama dalam rangka maaf Ibu, ini guru kita udah datang. Sekali lagi saya mohon maaf kepada ibu sekalian, panas Ibu tempatnya, gerah. Mudah-mudahan ibu jangan pada pulang dulu Bu, nanti ada hidangan ala kadarnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam hal ini, karena memang lebarannya udah habis Bu. Ya udah belajar aja. Tapi nggak apa-apa, yang namanya minta maaf kapan aja, waktunya nggak ditentukan. Kalau kita merasa bersalah kepada teman kita minta maaf. Jadi hanya itulah ibu sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada ibu sekalian selalu meluangkan waktunya untuk dapat bersama-sama kita mengikuti taklim di An-Nadwa ini. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mau berkah dan membawa manfaat dunia dan akhirat. Amin. Dan itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Ketua kita. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Syauqi. Dan dari saya sebagai pembawa acara akan dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Fadil Tafadhal masyhur. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi Bu, ya. Jadi dalam Islam itu ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar, makhraja. Ya, makhraja di sini ibarat sebuah ruangan hitam gelap gulita, ya. Kemudian ada satu titik cahaya di pojok, nah itu makhraja. Kenapa? Karena segelap-gelapnya ruangan itu akan ada celah cahaya di mana Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain daripada jalan keluar yang Allah berikan kepada hambanya, tentunya apa? Ya, jika kita bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu udah yakin bahwa apa? Allah akan menjamin rizki seorang hamba yang bertakwa. Jadi kalau misalkan kita tadi saya bilang, ini kan kaitannya wala yatatayyarun. Ya, jangan sampai kita menganggap sial benda yang ada di depan kita, makhluk yang ada di depan kita, jangan sampai menganggap itu sial. Ini sial nih gara-gara begini nih kayaknya, ya kan? Kemudian misalkan ada kucing di depan, ini gara-gara kucing kayaknya di rezekiku jadi mantap, misalkan begitu. Lalu gara-gara ini dan sebagainya begitu, ya kan? Tidak ada hal itu, tidak ada hal-hal sial yang ada di depan kita. Tentunya semuanya akan ada hikmah. Maka ketika ada faktor ekonomi yang menyebabkan kita oleng, apa yang harus kita lakukan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah tuh ya udah ngasih tahu sama kita, udah pasti semakin kita tinggi untuk kita berbuat baik, ya, maka semakin besar ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Allah akan memberikan kebaikan kepada orang atau seorang hamba yang akan melaksanakan kebaikan, pasti disebut dengan Yusuf binhu, pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, walanabluwannakum ini kalimat yang sudah dipastikan siapapun dia, ya, pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sesuatu, al khauf rasa takut, rasa khawatir, wal ju' rasa lapar. Dan ada kalimat wa naqsim minal amwal, dikurangin tuh harta kita dikit itu ujian. Tapi di akhir dari kalimat firman Allah ini, ya, untuk meyakinkan kita sebagai hamba Allah, wa basyiris, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Sabar mentat ada batasnya, begitu. Kata siapa? Sabar justru di dalam Islam itu tidak ada batasnya. Ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Artinya apa? Bahwa setiap ujian, baik ekonomi kita, baik keturunan kita, ya, baik permasalahan yang ada di lingkungan kita segala macam, wabasyirus sabirin, ya, jadikan semua itu adalah nilai-nilai untuk kita menambah sabar kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita udah menganggap bahwa diri kita benar, Bu. Jangan sampai ya kita emang udah melakukan hal kesalahan, ya, kemudian kita merasa tidak bersalah, ini ngerepot. Ya. Maka ketika kita mengakui sebuah kesalahan, ada ujian yang Allah berikan tentunya dari kesalahan atau bentuk kesalahan kita, maka itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tentunya kan kalau bicara sifat manusia itu kan semuanya pengen, ya. Kalau saya tanya, ibu pengen punya rumah gede nggak? Pengen semuanya. Pengen punya mobil nggak? Pengen. Ya, pengen punya duit yang banyak nggak? Pengen. Semuanya pengen, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tadi sampaikan dalam surah Al-Qalam, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Dah, Allah sudah nakdirin kita seperti ini, tinggal kita yakin dan tawakal kepada Allah. Karena apa? Fungsi manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, fungsi kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Selain beribadah kepada Allah, tentunya mempersiapkan bekal buat di akhirat untuk kehidupan yang kekal abadi. Ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi, kita udah usaha, ya, kita udah berupaya, kita sudah doa, kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kita pengen berangkat umroh, kita pengen berangkat haji, gitu kan, nabung, ada usaha. Sama halnya ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, maka disitulah ada usaha. Insya Allah usaha yang kita lakukan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak keluar dari syariat. Ya, artinya apa? Kalau dagang kudu jujur, ada gitu. Dan yang sering kali apa, Bu? Dagang kagak jujur, iya kan? Timbanganlah dipasangi apa, ya, atau mungkin misalkan kualitas yang kita ini sayurnya atau buahnya, ya, yang dia tahu itu kualitasnya kurang bagus, tapi ini paling bagus, ya kan? Akhirnya kan yang namanya penjual atau pembeli beli, ternyata tidak baik, artinya tidak bagus. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Maka ketika kita tidak jujur di dalam melakukan sesuatu atau berusaha membuka lapak, ya, kemudian tidak ada nilai-nilai kejujuran di situ, maka tidak ada keberkahan. Makanya wajar kalau Allah terus uji. Artinya apa? Ketika Allah berikan ujian kepada kita, maka disitulah ada letak kesayangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sangat sayang sama kita. Ditegur kita melalui ujian, ditegur kita melalui musibah, ditegur kita melalui hal-hal yang mungkin itu membuat kita sadar bahwa hal itu adalah hal yang salah. Mudah-mudahan kita semua meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi, Bu? Cukup ya? Cukup ya? Ya, baik.
Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita makan siang.